semuanya. Saya mau menyaksikan bagaimana sih saya bisa membaca Taurat dan Injil di dalam Alkitab. Jadi singkat cerita, tahun 2019 bulan 10, pada saat itu saya sedang dalam keterpurukan sekali. Saya datang kepada Allah saya ibadah, habis ibadah saya ngaji. Nah, waktu saya ibadah itu, saya berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Nah, saat saya habis sholat, saya membaca Al-Quran, saya ngaji, dan saya membuka di dalam Al-Ma'idah ayat 46, surah 5 ayat 46. Jadi saya kaget sekali dengan membaca ayat ini, karena sebelumnya saya berpikir saya sudah sering membaca ayat ini, tapi kok selama ini saya tidak bisa fokus gitu dengan ayat ini. Nah, jadi saya coba membaca lafaz dari lafaz Arabnya, ini dari Quran Karim, terjemahan Mahmud Yunus. Saya coba baca ya, karena ini kecil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafaina ala asarihim bi Isa bani Maryama musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa ataina qul injila fihi wa hudaw wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Artinya, kami iringkan atas jejak mereka dengan mengutus Isa anak Maryam yang membenarkan kitab yang di hadapannya, yaitu Taurat, dan kami memberikan kepadanya Injil, di dalamnya ada petunjuk dan nur cahaya, serta membenarkan kitab yang di hadapannya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang takwa. Saya kaget membaca ayat ini. Dan setelah membaca ayat ini, saya memberanikan diri untuk membaca Alkitab. Kenapa? Setiap saya sholat, saya selalu berkata, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Dan jalan yang benar dan lurus itu ada di Taurat dan Injil. Dan bagaimana saya mau mengetahui jalan yang benar dan lurus itu kalau saya tidak membaca Taurat dan Injil? Dan dikatakan di sini Taurat itu menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Selama ini berarti saya tidak menjadi orang yang bertakwa karena saya tidak membaca Taurat dan Injil. Dan itulah akhirnya saya memutuskan untuk membaca Taurat dan Injil yang terdapat di dalam Alkitab. Itu saja singkatnya.
mbaknya Islam masuk ke Kristen, kenapa bisa? Islam adalah agama keturunan, Kristen adalah agama pilihan saya. Karena setelah saya pelajari, semua orang itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ada firman yang luar biasa mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Dan saya juga orangnya mau belajar, ya, tidak monoton itu aja. Karena saya berpikir saya harus pakai waktu saya untuk mencari kebenaran. Tanpa saya mencari, saya tidak akan mengerti atau paham. Karena lingkungan saya juga tidak mendukung untuk saya mengenal Yesus. Tetapi ada firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan semuanya sudah direncanakan oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, saya orang yang dipilih, ya. Karena saya tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya bisa diselamatkan. Dan Yesus itu bukan Isa, teman-teman, ya. Asal kalian tahu, Yesus adalah Yesus, dia adalah juru selamat. Ya, dia adalah Allah yang perkasa, Raja damai, penasihat ajaib. Dia juga datang ke dunia menjadi manusia, menebus dosa umatnya. Dia mati dan bangkit untuk kita. Ya. Pada Roma pasal 3 ayat 23, ya, sampai 25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Pada Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan diselamatkan. Ya, karena Yesus berjanji, dia akan menyertai orang-orang percaya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan pada Kisah Para Rasul, pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya, manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya di dalam Yesus kita diselamatkan, karena dia telah menebus dosa kita. Ya, bukan hanya menebus dosa kami, orang-orang Kristen, tetapi juga menebus dosa kalian semua. Hanya saja kalian tidak tahu kebenaran, hanya saja kalian tidak mengenal juru selamat, hanya karena saja kalian mungkin tidak mau tahu, ya. Sudah mau berkomentar. Jadi Bapak nanya nih, ya, apakah saya sudah melihat Tuhan? Sudah saya ada perjumpaan pribadi sama Tuhan, ya. Hanya saya sama Tuhan yang tahu, Bapak nggak tahu. Orang di luar sana yang suka menghakimi saya nggak ada yang tahu.
Karena perjalanan hidup saya hanya tahu saya dan Tuhan, ya. Kenapa saya bisa memilih Tuhan sebagai juru selamat saya? Kenapa saya bisa meninggalkan agama saya yang lama? Karena Tuhan sendiri yang memilih saya. Tuhan yang memilih, saya yang membuka hati. Nah, kompak kan? Gitu. Jadi kalau Bapak banyak-banyak bertanya, ya, mending begini deh. Karena kalau saya menjelaskan, mungkin Bapak nggak akan percaya. Jadi saya saranin Bapak lebih baik buka Google. Buka Google, belajar dari situ, ya. Banyak hal yang akan Bapak dapatkan dari situ, ya. Bapak tahu kenapa saya bisa meninggalkan agama saya yang lama dan memilih Yesus sebagai juru selamat saya? Kenapa? Karena Bapak lihat orang-orang Kristen di luar sana sangat-sangat rendah hati, sangat-sangat sabar, dicaci maki, dihina-hina, mereka tetap sabar. Karena kenapa? Karena yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita yaitu tentang kasih, 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 dan kasih. Kasih itu besar di dalam kekristenan Bapak. Jadi kalau Bapak pengen cari tahu tentang kekristenan, monggo sana belajar atau silakan masuk gereja. Sama kayak saya dulu. Pertama kali saya pengen cari Tuhan, saya masuk ke gereja. Seumur hidup saya nggak pernah masuk gereja. Tapi ketika saya masuk gereja, saya di situ menerima kuasa Tuhan tuh dahsyat dalam hidup saya. Ya, Tuhan memang dimanapun, dimana-mana Tuhan ada. Tapi kalau bagi kita orang-orang yang tidak percaya, masuk sana gereja, ya, masuk gereja, pasti akan dapat lawatan Tuhan di sana. Percaya kepada saya, Bapak, ya. Jadi kalau Bapak banyak bertanya, saya juga menjawab. Nanti Bapak banyak nanya, mending Bapak cari tahu sendiri, ya, biar Bapak juga lebih mengenal Tuhan. Saya bilang begini bukan saya untuk mengajar orang-orang yang di luar sana yang punya iman berbeda untuk masuk Kristen, enggak, ya. Hanya saja orang-orang yang kayak Bapak ini, orang-orang di luar sana yang suka bertanya-tanya kepada saya, ya, mending saya cuma mau kasih tahu, saranin, pergi cari tahu sendiri, gitu ya. Percaya sama saya. Ketika Bapak dapat lawatan Tuhan, percaya sama saya. Percaya sama saya, Bapak, ya. Percaya sama saya. Uang saja yang Bapak punya nggak ada artinya. Karena Bapak sudah ada damai sukacita di dalam Kristen. Di dalam kekristenan itu luar biasa kasihnya, Bapak. Saya udah merasakan itu, ya. Untuk Anda yang berkomentar ini, terima kasih banget ya sudah mau berkomentar. Walaupun komentar Anda ini sangat-sangat tidak manusiawi, ya. Saya berharap Anda ini sadar mengatakan hal ini, gitu ya. Seolah-olah Anda ini tidak pernah lahir dari rahim seorang ibu, ya. Seolah-olah Anda ini tidak mempunyai ibu, gitu ya. Anda berkata-kata seperti ini kepada perempuan, itu sangat-sangat tidak manusiawi, ya. Sekalipun Anda kecewa atau Anda marah karena saya mau bersaksi tentang kehidupan saya, ya, dari yang Islam ke Kristen, tapi tidak sempatasnya Anda membicarakan hal seperti ini atau berkata-kata hal seperti ini kepada saya, gitu ya. Saya mau kasih tahu kepada Anda, ya, saya bukanlah 72 bidadari yang harus melayani satu laki-laki. Oke? Mengerti kan maksud saya? Saya bukan 72 bidadari yang harus melayani satu laki-laki. Karena ketika Tuhan menciptakan saya, ketika saya berada di dunia ini, yang saya lakukan hanya memuji Tuhan saya dan menyembah Tuhan saya. Ketika saya kembali lagi ke surga, ketika saya kembali lagi ke pangkuan Bapa yang ada di surga, maka yang saya lakukan di sana juga sama, memuji dan memuja Tuhan saya selama-lamanya. Itu yang akan saya lakukan di sana. Oke? Jadi kalau Anda bilang saya
harus menjual harga diri saya. Ini seperti engkau mengatakan bahwa saya harus menjual harga diri saya. Anda salah besar, ya. Karena tidak semua orang pindah agama itu karena hal-hal yang seperti Anda bilang. Ini keji banget, ini keji sekali. Saya harap Anda bukan salah satu orang yang sedang berpuasa pada hari ini, ya. Karena ketika Anda berpuasa, Anda sudah batal puasanya, karena pikiran Anda sudah kotor, ya. Karena saya tahu Anda balas komentar ini tuh kayaknya subuh deh, gitu. Ini pikiran Anda ini udah kotor ini, Anda udah batal puasanya. Kalau Anda berpuasa ya, semoga Anda tidak berpuasa. Oke. Terima kasih sekali untuk komentar Anda. Saya cuma mau sampaikan saya tidak kecewa dengan kata-kata Anda, tapi saya hanya sedikit pengen kasih tahu Anda bahwa apa yang Anda katakan itu sangat-sangat salah, ya. Saya cuma mau doa buat Anda, semoga Anda dan keluarga dimanapun Anda berada, Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Ya, terima kasih sudah mau berkomentar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.